Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi luhur. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan berkat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS yang diadakan di SMK Berbudi Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang tata tertib SMK Berbudi Yogyakarta. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Dasar. Pendidikan di SMA Berbudi berdasarkan falsafah negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bersendi pada budi yang luhur. Tujuan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perubahan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Landasan. Tata tertib merupakan sarana penunjang pembentukan watak, kepribadian, kecakapan, dan keterampilan siswa. Semua sarana ini hanya dapat tercapai jika tercipta koordinasi yang baik antara sekolah, dalam hal ini guru, keluarga, dalam ini orang tua, dan siswa. Peraturan SMK Berbudi Yogyakarta. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum pukul 7. Siswa yang datang terlambat harus lapor ke guru piket, diteruskan dengan pembinaan oleh guru piket. Siswa tidak diperkenankan membawa kendaraan roda 4 di lingkungan sekolah. 4. Siswa yang membawa kendaraan roda 2 wajib menggunakan helm berstandar SNI. 5. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa boleh menggunakan laptop dengan seizin guru mata pelajaran. 6. Pada pergantian jam pelajaran, siswa tetap di dalam kelas. 7. Pada waktu istirahat, siswa dilarang keluar sekolah tanpa izin guru piket dan warga kesiswaan. 8. Siswa tidak diperkenankan keluar sekolah saat KBM berlangsung maupun saat istirahat. 9. Siswa dilarang menggunakan fasilitas dan lingkungan sekolah untuk menjalin hubungan tertentu seperti pacaran, transaksi narkoba, perencanaan kejahatan, dan lain-lain. 10. Pada waktu di lingkungan sekolah, jaket siswa harus dilepas kecuali mendapat izin guru piket karena sakit. 11. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa hanya diperkenankan keluar kelas setelah mendapat izin dari guru yang ngajar. 12. Barang-barang yang dibawa siswa ke sekolah hanya yang diperlukan untuk kegiatan sekolah dan diletakkan dengan baik dan rapi. Bab 3. Kerapian. Semua siswa dilarang: A. Berkuku panjang, B. Mengecat rambut dan kuku, C. Bertato. 2. Semua siswa laki-laki dilarang berambut panjang, dikucir dan memakai kalung, anting-anting, cincin, gelang baik dari emas, plastik, kayu, dan sebagainya. 3. Ukuran rambut bagi anak laki-laki tidak mengenai telinga, kerah kemeja, dan alis mata. 4. Semua siswa perempuan dilarang memakai make up. 5. Sepatu tidak boleh diinjak belakang, dipakai harus sempurna. Bab 4. Tata krama. Setiap siswa hendaknya mengucapkan salam ketika bertemu dengan semua sesama siswa, guru, karyawan, dan kepala sekolah, serta seluruh warga SMK Berbudi Yogyakarta. 2. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman, serta warga sekolah. 3.
berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar. 4. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. 5. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih setelah memperoleh sesuatu dan jasa orang lain. 6. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan minta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. 7. Menggunakan tutur kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lain, orang tua, dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, cacian, dan pornografi. Bab 5. Tata tertib dalam pergaulan. 1. Dalam pergaulan antar siswa dilarang mengundang siswa luar masuk ke lingkungan SMK Berbudi tanpa izin pihak sekolah. 2. Dalam pergaulan antar siswa dilarang menghasut, menghujat, dan memicu konflik yang mengarah pada kontak fisik. 3. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: merokok, minum minuman keras, mengedar dan mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang lainnya di lingkungan dan di sekitar sekolah. B. Berpacaran dan melakukan perbuatan pornografi serta proaksidi di lingkungan sekolah. C. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah maupun di luar sekolah. D. Membuang sampah tidak pada tempatnya. E. Mencoret-coret meja, kursi, dinding, bangunan, pagar sekolah, perabotan, dan peralatan sekolah lainnya. F. Bekerja sama mencontek pada saat ulangan atau ujian. G. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh. H. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah seperti senjata tajam atau lain-lain yang membahayakan keselamatan orang lain. I. Membawa, membaca, dan mengedarkan benda bacaan, gambar, sketsa, audio, atau video pornografi. I. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah. K. Hamil, menghamili, menikah, atau melakukan hubungan selayaknya suami istri. L. Menggunakan pakaian yang bukan miliknya. M. Melakukan pencurian dan atau menyembunyikan serta memindah tangankan barang milik orang lain atau yang bukan miliknya. N. Meminjamkan dan atau meminjam kendaraan kepada orang lain, baik kawan maupun guru karyawan. Bab 6. Perizinan. 1. Siswa yang tidak masuk karena sakit sampai dengan 1 hari, pada hari yang sama harus segera memberitahu kepada petugas piket atau wali kelas. 2. Siswa yang tidak masuk karena sakit lebih dari 1 hari harus melampirkan surat keterangan dokter. 3. Siswa yang tidak masuk karena izin harus melampirkan surat izin dan memberitahu kepada wali kelas sehari sebelumnya. 4. Izin keluar kota atau izin lebih dari 3 hari harus mendapat rekomendasi dari Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan. 5. Izin meninggalkan sekolah karena keperluan yang sudah direncanakan harus diinformasikan oleh orang tua siswa sehari sebelumnya kepada wali kelas. 6. Siswa yang diperkenankan izin pulang lebih awal karena hal mendesak jika ada telepon dari orang tua dan izin kepada wali kelas serta guru piket. 7. Siswa tidak diperkenankan menggunakan jam pelajaran untuk kegiatan lain, misalnya latihan-latihan tanpa seizin wali kelas. 8. Jika siswa terlambat datang sekolah
guru piket yang berhak menulis izin masuk ke dalam kelas. 9. Izin siswa ketika ada kegiatan, misalnya seminar, yang memberikan izin adalah kesiswaan dan bagian kurikulum. Bab 7. Kebersihan dan ketertiban. 1. Setiap kelas wajib ada pengurus kelas dan tim piket kelas untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kelas dikontrol oleh wali kelas. 2. Ketua kelas bertanggung jawab terhadap buku kemajuan kelas. 3. Pengurus kelas harus bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kebersihan ruang kelas sebelum dan sesudah guru mengajar. 4. Semua siswa di dalam kelas berhak dan wajib melaporkan kepada guru pengajar atau guru piket tentang tindakan pelanggaran yang ada di dalam kelas. 5. Siswa harus menjaga kebersihan kelas, toilet, halaman, kebun, dan lingkungan sekolah. 6. Siswa harus membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. 7. Siswa harus menjaga suasana belajar yang aman, tenang, dan tertib, baik di kelas, di laboratorium, dan perpustakaan, serta tempat lain di lingkungan sekolah. 8. Siswa harus bertanggung jawab terhadap peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan. Demikian tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa di SMK Berbudi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Salam budi luhur.